Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. Ngelihat lagi nih, indah kelihat sekali nih. Lihat tuh. Oh, cantik, tinggi, putih. Oh. Kalau kita ngelihat, ya, nengok lagi, itu namanya kita tidak muraqabah dengan istri. Tidak takut sama bini, padahal bini ada di samping. Itu yang disebut dengan muraqabah. Udah ada bini di samping, ngapain juga dilihat cewek. Nah, tapi yang namanya laki-laki juga, mana yang bening, nyala aja mata kita kan ya. Itu disebut contoh muraqabah itu seperti itu. Ya, dekat, bini di samping dekat, tapi Allah itu lebih dekat dari urat leher kita ini, lebih dekat dari bulu-bulu daging tulang belulang kita ini. Kalau memang Allah muraqabah, kok berani-beraninya kita bermaksiat? Kalau kita memang merasa muraqabah, kok berani-beraninya kita sholat, tapi sholat tubuh di dalam masjid, hati kita di mana-mana, di rumah, ingat kunci, ingat bini, ingat anak, ingat pekerjaan, ingat proyek, wah macam-macam diingat. Itu kita namanya tidak muraqabah. Itu namanya tidak muraqabah. Tidak merasa dekat, tidak merasa melihat Allah itu di depan kita. Nah, ini nanti kita akan bahas. Yang pertama dulu kita bahas amalan syariatnya. Di dalam kita sholat ini ada amalan syariat yang harus kita kerjakan. Apa syarat sholat itu? Ada 5 syarat sholat yang harus kita tahu. Sebelum kita sholat ini, kita harus tahu. Pertama apa? Berilmu. Berilmu. Kalau kita sholat kagak berilmu, ya gimana sholatnya? Berantakan. Apa mananya? Saya mau sholat nih, pelajari dulu gimana mengangkat takbiratul ihram, gimana rukuknya. Angkat takbiratul ihram itu kan banyak modelnya ya. Ada kala imam kita Imam Syafi'i begini, ya, Imam Malik begini, ada juga begini, itu macam-macam. Itu kita harus tahu. Ruku gimana ruku? Apakah ruku kita itu hanya sebatas begini? Pada masih muda? Enggak. Kita ruku itu harus sejajar. Ini andaikan ditaruh papan, ini nempel di sini, punggung kita ini sama begini. Ada juga orang ruku padang begini. Kecuali udah kena penyakit, nggak masalah dah. Kan ya. Kemudian sujud, benarnya sujud benar seperti ini. Ada juga orang sujud seperti ini. Ini nempel ini. Tuh, nggak boleh. Entok apa? Kayak anjing. Gini, benar kayak anjing. Nggak boleh. Itu sujud. Ada juga yang sujudnya kakinya begini. Ada nggak begini? Ada begini. Ini dilurusin ini. Padahal bukan. Itu. Gimana sujud yang benar? Ini mata kaki kita ini, mohon maaf. Ini mata kaki kita harus nempel. Ini tumitnya ini ujungnya ini harus nempel ke sajadah. Nggak boleh kita giniin. Tasyahud pun sama. Tasyahud gimana? Begini.
Ada juga yang begini-begini. Yang kedar kan ya. Tuh, itu namanya ilmu. Wajib kita tahu itu. I'tidal. Tadi i'tidal. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Hah? Batal kan ya? Oh, ada juga begitu. Nah, kita diajarkan itu. Gimana i'tidal yang benar? Sami Allahu liman hamidah. Atau boleh begini sedekat biar nggak gerak-gerak. Karena tangan kita namanya juga tangan ya, gatal aja bawaannya. Ada juga Sami Allahu liman hamidah. Langsung. Oh, itu namanya tidak ada tumak-ninah. Nah, itu wajib kita ketahui. Wajib itu di dalam sholat. Nah, itu disebut dengan ilmu syariat. Hah? Ya? Wah, setelah ada aja ya, karena pengen apa? Karena pengen buru-buru. Itu ya, pengen buru-buru. Nah, inilah salat tarawih ini. Mohon maaf, tarawih itu karena artinya rehat. Taro itu mananya rehat, istirahat. Di Jakarta, mohon maaf ya. Bukan banding-bandingin ya. Kalau di Dawa itu ada juga yang tempat-tempat di kampung-kampung kita, itu kalau habis 1 rakaat, habis 2 rakaat itu sholawatnya panjang, santai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, ya, Allahumma sholli alaihi. Itu panjang, doanya panjang, santai. Ada juga kadang sholat tarawih itu habis maghrib makan dulu, biar makan besetan biar kenyang dulu dah. biar nanti tarawihnya nyantai. Nanti jam 9 baru mulai. Jam 9 baru mulai, biar nanti tarawihnya mau selesai jam 10 apa nggak masalah. Tapi kita di sini, kita semuanya kadang-kadang hampir rata-rata itu begitu masuk Isya langsung sholat buru-buru. Udah jam 8. Sini lama kelarnya. Di musola anak jam 8 kurang 15 udah kelar. Langsung ke sana itu. Itu coba dah. Ini kesalahan betul dalam kita melaksanakan ibadah tarawih itu. Yang kita kejar selesainya, cepat kelarnya. Makanya nggak berkesan habis Ramadan. Makanya kita nggak berkesan. Kenapa kok doa kita nggak diijabah habis Ramadan? Karena kita Ramadan malamnya tarawihnya nggak menikmati. Padahal hadiah yang diberikan oleh Allah, orang yang mendapatkan Ramadan 30 hari penuh itu, habis malam terakhir itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kalau kita punya dosa diampuni oleh Allah, artinya kita punya hajat diijabah oleh Allah. Kita punya mau diterima oleh Allah. Yang tadinya pekerjaan ruwet jadi mudah. Yang tadinya ada masalah jadi selesai. Yang tadinya ada penyakit jadi sembuh. Kenapa habis Ramadan enggak begitu juga? Karena kita tidak menikmati sholat. Gitu tuh. Ada tuh pesantren di Jawa Timur, Temboro. Itu kalau taraweh memang ada bagian-bagiannya. Kalau di bagian pertama ini, saf yang paling ini itu khusus 30 juz satu malam. Dari jam 8 sampai jam 3 malam. Kalau mau ngikut dah. Tuh, dari jam 8 sampai jam 3 malam. 30 juz kelar. Berarti 2 rakaat itu
satu juz. Nanti ada bagian sana lagi tuh. Di tempatnya di ruangan aula yang lain nanti yang 20 juz. Ada lagi di tempat aula lagi itu 10 juz. Ada lagi juga kelompok kulhu. Itu aki-aki. Nah, jadi salat itu kunci, bukan kunci ya, gembok. Bukan gembok ya, pondasi. Bukan pondasi ya, cakar ayam. Apa lagi tuh? Di bawah cakar ayam apa? Hah? Apa kubumi? Nah, apa lagi tuh? Pokoknya itu salat itu begitu. Jadi kalau salat kita masih amburadul, pasti semuanya amburadul, berantakan. Ya. Jadi pertama sekali yang harus kita ketahui di dalam salat itu ilmu. Nggak tahu, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk datang dalam majelis ilmu. Kenapa duduk dalam majelis ilmu? Kita pengen tahu. Di sini dapat perintah Allah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Perintah Allah selesai kita lakukan. Yang kedua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang datang duduk dalam majelis ilmu itu double. Perintah Allah dapat, perintah Nabi juga dapat. Maka Allah jamin orang yang banyak duduk di dalam majelis ilmu pasti mudah urusan dunia, pasti banyak rezekinya. Aku akan ya. Belum lagi tuh nanti itu pecel lele nyusul. Ya kan? Coba, benar nggak? Kita datang maulid, apa yang dapat? Nasi kebuli malah kan ya? Sate lontong ya Allah. Jadi pertama sekali kita melaksanakan salat itu ilmu. Harus tahu itu. Gimana rukuknya, gimana i'tidalnya, gimana sujudnya, gimana duduk antara dua sujud. Kita harus pelajari. Gimana tahiyatnya. Nanti kita Karena itu di dalam sholat itu ada 5 yang wajib sekali. Yang nggak boleh compang, yang nggak boleh camping. Masuk ini ke dalam rukun. Apa itu? Niat. Ini udah masuk ke dalam rukun. Berapa rukun sholat? Berapa? Harus tahu kita itu. Berapa rukun sholat? 13. Harus tahu kita itu. Pertama niat. Kalau ditanya nih sama cucu kita nih. Kita udah punya cucu belum? Atau anak pulang kuliah ada PR dari sekolahan. Apa sih yang disebut dengan sholat? Bisa jawab nggak kita? Ada lagi? Ini mana? Ada lagi? Apa yang disebut dengan sholat? Ini umpama nih ada soal nih, tadi cucu nih dari PAUD atau TK atau anak SMP kita, anak kita SMP SMA ada kuliah, ya ada soal nih, apa sih yang disebut dengan sholat? Apa kita jawab? Padahal kan kita sholat setiap hari, berkomunikasi dengan Allah, berserah diri dengan Allah, apalagi yang disebut dengan sholat adalah tadi Pak Ustadznya agak benar, sesuatu perkara
yang dimulai dengan niat atau yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Itu yang disebut dengan sholat itu. Harus hafal kita itu. Nanti kalau ketemu sama orang non muslim, ya, baru masuk Islam, seorang mu'alaf, bah saya pengen sholat. Ya, sholat. Tapi saya pengen tahu sholat itu gimana. Nah, kasih tahu. Kamu di awal perkara perbuatan yang dimulai dengan takbir atau niat, takbiratul ihram, di situ ada niat, kemudian ditutupi dengan salam. Niat ini wajib. Di dalam niat sholat, di dalam niat sholat fardu ada 3 yang harus terbetik di dalam hati kita itu. Wajib ini. Pertama disebut ta'arad. Apa ta'arad itu? Aku sholat. Yang kedua disebut pertama qasad, aku sholat. Yang kedua ta'arad. Apa ta'arad itu? Fardunya. Yang ketiga ta'yin. Apa ta'yin itu? Jenisnya. Aku sholat fardu subuh. Itu wajib tuh dalam hati kita itu. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram kita angkat? Nah, di sini banyak sekali ilmu ini. Ketika niat saja kita sudah takbiratul ihram saja kita sudah banyak dapat ilmu. Kalau takbiratul ihram, satu angkat tangan. Imam kita Syafi'i seperti ini. Ini ibu jari ini harus setentang dengan 2 kuping. Menghadap, jari jemari menghadap kiblat. Allah, Allah. Ilmu yang pertama, 2 jemari ini harus di bawah kuping. Ilmu yang kedua, ketika mulut kita mengucapkan Allah, di situ terbetik di dalam hati kita 3. 1, aku sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Yang kedua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu wajib itu dalam hati kita. Allah, dalam hati kita, aku sholat fardu subuh. Coba kita praktekkan. Duduk, biar apa, duduk aja, duduk yang rapi, kita takbiratul ihram seperti ini. Allah. Sebab gini, Bang. Ada juga kita lihat orang di samping kita itu kalau Allah. Allah. Benar enggak? Was-was. Allah. Allah. Itu benar. Karena di dalam hati ini harus ada belum pas. Karena di dalam hati ini belum pas. Kalau tidak pas, enggak benar sholat kita. Enggak benar, enggak sah. Enggak sah, enggak diterima sholat kita. Ini wajib nih. Allah. Habis itu, Allah. Ilmu yang ketiga, tangan sampai ke dekap, niat di dalam hati selesai. Perkara mengucapkan menghadap kiblat, perkara mengucapkan rakaat, perkara mengucapkan lillah, itu sunnah. Tapi yang wajib banget tadi itu, aku sholat fardu subuh. Kalau makmum mengucapkan makmum, kalau bermakmum tambah lagi sebagai makmum. Lillahi ta'ala. Allah, Allah. Kadang-kadang susah nih. Kenapa hati kita susah? Banyak maksiat, banyak dosa. Kalau kita lihat begitu, Allah, nggak bisa. Allah ada orang salat, nggak dapat itu. Kecuali kalau hati kita bersih. Kan ada itu. Langsung begitu kagak itu. Ilmu yang keempat, takbir itu harus kedengar di kuping kita. Jangan juga kecuali imam, Allahu Akbar, supaya jamaahnya dengar. Kalau kita punya sebagai makmum, kan ada juga sebagian itu, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Ya. Itu enggak boleh mengganggu tetangga sebelah. Harus dengar kuping kita saja. Nah, itu. Kecuali kalau kupingnya budek. Kecuali kalau kita mau kalau ngomong sama dia Pak Ustadz nggak bisa dah udah. Kalau ngomong sama dia udah kencang ada dah. Itu boleh dah. Itu ilmu itu. Karena niat ini kunci. Kayak tadi itu. Kalau tadi sholat adalah pondasi, bukan pondasi, tapi cakar ayam. Di dalam salat juga begitu, ada pondasinya, niat. Bukan pondasinya, apa tadi? Cakar. Itu istilah saya aja deh Bang. Ya kan ya? Allah. Coba kita latihan Bah. Tapi duduk aja nggak apa-apa. Diangkat tangan begini, niatkan sholat subuh ya. Allahu Akbar. Dapat nggak sekali? Coba bareng-bareng. Apa? Ambil satu-satu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Dapat? Dapat nggak? Dapat. Nyatu nggak mulut sama hati? Harus nyatu. Sekali lagi. Allahu Akbar. Aku apa? Aku salat fardu subuh. 2 rakaat lillahi ta'ala. Tapi yang wajib itu tadi kan. Kalau dapat 2 rakaat mengikut imam kan Allah Ta'ala itu udah dia cakap dah. Allahu Akbar. Tangan sampai sedekat, mulut selesai. Jangan juga tangan udah nyampe di sini. Aku salat fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Enggak itu. Kita udah masuk dalam salat. Karena salat tadi itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tempat niat itu ada pada awal perbuatan kita. Bukan di tengah. Niat itu ada pada awal perbuatan. Keluar rumah, mau ke kantor, mau kerja, mau ngapa, mau bisnis, mau ada proyek, keluar rumah. Langkah kaki pertama keluar rumah itu niatkan, ya Allah, pengen nyari berkah, pengen apa? Pengen apa namanya? Kalau kita kerja jemput apa? Pengen nyari rezeki. Benar nggak? Ada niat enggak? Kalau keluar rumah itu jangan dibilang mencari rezeki. Rezeki kita sudah ada. Jemput. Makanya kadang orang itu keluar rumah cari rezeki, maka dia cari-cari dulu. Lama. Niatkan itu apa namanya? Menjemput, karena rezeki kita sudah ada. Selama kita masih hidup, rezeki itu kita ada, tinggal caranya kita menjemput. Niatnya dimantapin. Yang kedua, rezeki itu datang, jangan buruk sangka. Harus yakin. Harus dapat. Menjemput rezeki. Kira-kira dapat enggak ya? Kira-kira ketemu enggak ya? Kira-kira ada enggak? Enggak jadi itu. Enggak ada itu. Kayak kita berdoa nih. Kita berdoa. Kata MC, mudah-mudahan doa kita tadi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah kepada mudah-mudahan doa kita, yasin kita, tahlilan kita sampai kepada almarhum dan almarhumah. Ada mudah-mudahan juga? Enggak. Kalau doa itu jangan ada kata mudah-mudahan. Ya, itu kita melembahkan Allah. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoa pasti aku terima. Jangan kita nggak percaya diri. Mudah-mudahan ya. Kalau mudah-mudahan itu apa? Boleh jadi, boleh kagak kan itu ya. Ini kata-kata mudah-mudahan itu dibuang mulai sekarang tuh. Iya, jangan dipakai. Insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Kenapa? Karena doa itu Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah itu.
ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, ditambah lagi. Ujibu, pasti aku jawab. Sama kita. Mudah-mudahan bacaan doa tahlilan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah itu. Jangan ada kata-kata mudah. Anak buahnya. Ya. Itu tadi itu. Tadi di mana tadi niatnya ya? Ini baru niat kita bahas ini. Nah, niat ini disebut dengan amal syariat. Itu amal syariat namanya. Karena ada takbiratul ihram ketika kita sholat. Nah, ketika kita sholat fardu, ada 3 yang wajib kita sebut. Aku sholat fardu duhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh. Itu wajib banget. Adapun di sholat sunnah cukup 2 saja. Contoh kayak tadi itu sholat fajar, sholat witir umpama, qabliyah, ba'diyah umpama, salat Idul Fitri umpama, salat Idul Adha umpama, salat gerhana umpama, cukup 2 saja. Aku salat gerhana. Tidak sunnah, tidak perlu kita ucapkan sunnahnya. Enggak perlu. Perlu, boleh. Tapi yang paling wajib itu 2 tadi itu. Aku sholat gerhana, aku sholat fajar, aku sholat qabliyah duhur, aku sholat ba'diyah, aku sholat ba'da isya, aku sholat witir. Jadi tidak ada disebut ta'aratnya. Apa ta'aratnya itu? Apa namanya itu? Perintahnya, sunnahnya, wajibnya itu. Nah, itu di dalam takbiratul ihram. Itu bagian daripada rukun. Ilmu tentang salat itu syarat salat. Mengenal tentang salat, mengetahui tentang salat itu disebut dengan syarat salat. Nah, mengenal tentang salat itu disebut dengan ilmu syariat. Wajib kita itu. Yang kedua, di dalam salat itu, syarat daripada salat itu adalah ikhlas. Semata-mata kita melaksanakan salat itu buat Allah, bukan buat dipuji, disanjung, dilihat, dimuliakan. Bukan, semata-mata buat Allah. Adapun nanti nyeleweng sedikit, nyelewengnya gimana? Ini bukan nyeleweng sebenarnya. Tujuannya kenapa sholat? Pengen selamat dunia, pengen bahagia, pengen mudah rezeki, pengen selamat di akhirat, pengen jauh dari neraka, pengen masuk surga. Ada 2. Dunia biar tentram, dunia biar memenuhi perintah Allah, di akhiratnya biar selamat dari ancaman neraka. Itu niat yang pertama, tujuan kita sholat itu. Tapi tujuan yang ini tujuan yang rendah. Kenapa sholat? Ya biar hati tenang, biar mudah rezeki, biar urusan mudah, ya. Biar bagian daripada melaksanakan perintah Allah, biar nanti mati masuk surga, biar nanti mati nggak masuk neraka. Boleh, itu niat tujuan kita salat. Kalau ada yang nanya begitu, tapi itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, kalau kita sudah mantap, kenapa kita salat? Kenapa kita salat? Saya pengen selamat di akhirat.
pengen masuk surga, pengen jauh dari ancaman neraka. Tapi masalah dunia dia nggak ngitung lagi tuh. Masalah dunianya bagaimana, Bah? Ya, dunianya juga sebentar kok. Saya udah cukup dunianya, udah berumur seperti ini ya kan? Udah nggak perlu dah. Yang penting bisa ibadah dah. Pernah nggak kita dengar orang tua begitu? Yang penting bisa ibadah. Orang tua kan bisa ngomong begitu kan ya? Yang penting bisa ibadah aja dah. Nah, itu suka orang tua ngomong begitu tuh. Ya. Nah, itu niat level yang kedua. Niat level yang ketiga ini lebih cakap lagi. Kenapa tujuan kita sholat itu? Pengen melihat wajah Allah, pengen dapat ridho Allah. Masalah dunia bodoh dah, saya nggak peduli. Masalah masuk surga nggak peduli, masalah masuk neraka nggak peduli. Tapi yang penting saya dapat ridho Allah. Nah, ini yang paling tinggi nih. Niat-niat seperti ini niat-niat wali Allah. Nah, karena mereka tujuannya itu memang sudah mencari wajah Allah, melihat ridho Allah. Sebagaimana Rawiyatul Adawiyah, sebagaimana Hasan Al-Basri pernah melamar Rawiyatul Adawiyah. Kata Rawiyatul Adawiyah, "Hai Hasan Basri, aku tidak menerima pinanganmu karena aku takut cintaku terbagi dua." Itu. Karena cintaku khusus pada Allah. Makanya Rawiyatul Adawiyah ini wanita yang paling cantik, paling beribadah, cantik sebenarnya, tapi badannya kurus, tapi hidupnya sederhana, tapi hidupnya itu enggak kayak kita dah. Banyak neko-nekonya kita kan ya. Aduh. Dia udah seperti itu. Dia pengen lihat wajah Allah saja. Sampai-sampai doanya itu, ya Allah, kalau aku beribadah, kalau aku sholat ini tujuan aku surga, jangan masukkan aku ke surga. Ya Allah, kalau aku beribadah ini tujuannya selamat dari neraka, ya masukkan aku ke dalam neraka. Tapi tujuanku sholat ini untuk melihat wajahmu, untuk mencari ridhamu. Itu Rawiyatul Adawiyah, itu wali Allah. Ya, kalau kita boleh nggak begitu? Boleh aja. Insya Allah nanti kalau dalam pengajian kita ya, ini baru niat ini. Jadi ada dua daripada syarat salat itu yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus berilmu. Apa berilmu? Mengetahui gimana kita salat, gimana kita ruku, gimana kita i'tidal, gimana ya kita duduk antara dua sujud tadi itu. Tadi udah dikasih tahu ya. Jangan sampai banyak-banyak goyangnya. Kita dalam salat banyak goyang, melakukan sesuatu yang yang dibenci oleh Allah. Salah satu melakukan yang dibenci oleh Allah itu dalam salat begini. Lagi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jenggot. Jenggotnya digini-giniin. Itu yang dibenci oleh Allah itu. Ada lagi sholat kita tuh. Ini paling benci Allah itu. Kita lagi sholat nih, dalam sholat ya, kita ngusap muka begini. Ada lah apa begini? Waladhdallin. Ada salat. Apalagi kalau tarawih ya. Kalau salat tarawih, amin. Itu dibenci oleh Allah. Yang sampai begitu, kita harus sopan. Harus sopan sama Allah itu. Tapi boleh nggak kalau umpamanya itu salat nggak pakai baju, kan nggak sopan itu. Boleh, tapi sah saja, tapi nggak sopan. Kita salat nggak pakai baju umpamanya, kecuali lagi di hutan dari tengah laut, cuma ada pakaian bisa ketutup pusar sama di lutut doang. Boleh salat kita sah, wajar salat kita. Tapi kan kurang adab. Kayak gini nih, kita salat di sini, ya. Pakai baju kaos. Punya adab enggak? Enggak punya adab namanya.
Nggak sopan namanya. Kaos partai lagi ya. Kaos partai lagi. Coba dah besok ini ini bilang sama bini, Neng, sayang, beliin baju yang bagus ama buat salat buat ayah nih. Ini peci ini udah 3 tahun nggak dicuci-cuci. Nah itu kita sama Allah itu yang paling bagus. Yang paling bagus. Punya sajadah yang paling bagus. Jangan sajadah nunggu 40 harian. Punya tasbih yang paling bagus. Jangan nunggu teman tetangga umroh baru dapat tasbih. Punya minyak wangi yang bagus. Begitu sama Allah itu. Allah itu senang kok. Benar nggak? Nah itu. Hah? Itulah gitu. Ada alasan kan ya? Nggak sholat. Nah, baju kotor Pak Ustadz. Modus itu. Modus. Alasan. Nggak sholat. Celananya nggak bersih. Modus itu. Udah sholat aja. Cari dulu ke sarung. Pasti setiap masjid ada sarung. Kalau di jalan sholat aja. Walaupun dalam keadaan bernajis. Nanti nyampe ke rumah. Qada, ulang lagi sholatnya. Ya, makanya kalau kita kemana-mana, mau ke Priuk, Tanjung Priuk, jalan jam 8 pagi, kayaknya nanti ini zuhurnya di sana. Kita pakai celana, kayaknya nggak bersih, ada najisnya. Ya udah, lipat sarung, lipat baju, taruh dalam tas. Menghargai Allah namanya itu. Tapi kalau kita jalan nyelonong aja, udah tahu celana nggak bersih, dipakai juga. Zuhur nanti di jalan, asar nanti di jalan. Itu karena kita nggak menghargai Allah. Salat itu nggak bisa ada alasan, nggak ada alasan. Makanya kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarah. Kalau nggak mampu isyarah, ya udah mata aja digini-giniin. Udah mantul, baru mati dah. Itu salat nggak ada alasan kalau nggak ada salat. Jadi kalau ada orang alasannya salat nggak salat, baju kotor, modus itu. Jadi nggak ada alasan. Kecuali perempuan. Kayak perempuan. Nah, kadang bapak-bapak juga suka dapat men. Kenapa be? Nggak sholat pagi men ya? Ya itu dulu ya. Ini baru 2. Ya, di dalam sholat kita itu ada ilmu yang syarat yang harus kita ketahui, yaitu berilmu. Apa berilmu? Mengetahui bagaimana kita syarat. Yang kedua, syaratnya itu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi nyelenceng kita sedikit, niat itu bukan syarat tapi adalah termasuk daripada rukun. Rukun salat itu ada 13. Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali. Ya dzal jalali wal ikram, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil ilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilma malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. A'udzu billahi min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.